dipanggil Teacher Dayu. Jadi saya adalah salah satu teman seperguruan ya di satu sekolah. Kami bekerja di tempat yang sama di Pom Pom School. Baik, siap Ibu ya. Saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Silakan. Menurut Ibu, apakah faktor kemampuan bahasa Inggris peserta didik kurang? Kalau boleh jujur, pada saat ini dilematisnya adalah kondisi setelah COVID ya, 2 tahun kemarin, bahkan hampir 3 tahun juga, ada beberapa sekolah yang bahkan sampai saat ini masih dalam proses, beberapa sekolah saja ya, saya sampaikan bahwa ada yang masih menggunakan aplikasi Zoom dalam pembelajarannya. Untuk dalam materi bahasa Inggris sendiri, sebenarnya saya bisa bilang 50-50, karena mengingat anak-anak di rumah cenderung menggunakan YouTube, dan itu YouTube-nya juga rata-rata anak-anak sekolah kami dia pakai bahasa Inggris, sehingga kalau saya bilang kemampuan anak sangat buruk atau masih buruk dalam keadaan bahasa Inggrisnya, saya rasa itu tidak juga, cukup baik dalam bahasa Inggris sederhana seperti menyebutkan benda, objek, atau menyebutkan dirinya sendiri, objek pada dirinya sendiri, anggota tubuh, myself, mereka masih bisa menyebutkan dengan cukup baik. Kemudian menurut Ibu apa saja faktor-faktor penyebab kemampuan bahasa Inggris yang rendah pada siswa? Nah, kalau faktor penyebab dari rendahnya kemampuan bahasa Inggris siswa, itu yang pertama adalah kebiasaan. Jadi tentu saja kebiasaan berbahasa akan sangat baik kepada siswa, karena dari bahasa mereka dapat diperkenalkan dengan berbagai hal, sehingga dengan kebiasaan membaca, maka kebiasaan berbahasa mereka, pengucapan sehari-hari baik itu di sekolah dan di rumah akan sangat membantu anak-anak dalam pembelajaran bahasa Inggrisnya. Terima kasih Ibu. Di kelas apakah Ibu mempunyai siswa yang kurang berkonsentrasi? Apakah Ibu pernah mengalami itu dalam pembelajaran di kelas? Pernah melihat siswa yang kurang konsentrasi? Untuk siswa yang kondisi kurang konsentrasi tentu saja banyak ya, mengingat ini adalah sekolah TK, taman kanak-kanak, jadi sekolah fase awal mereka di fase fondasi. Pastilah mereka di usia segini, usia 4-5 tahun di kelas saya masih banyak yang mengalami kesulitan dalam hal berkonsentrasi. Sekarang bagaimana cara Ibu menanggulangi masalah siswa yang kurang konsentrasi? Nah, untuk siswa yang kurangnya konsentrasi, biasanya dari saya sendiri memiliki beberapa materi-materi pembelajaran yang tidak selalu sama. Jadi sebagai contoh pada hari ini, untuk satu kegiatan di awal saya mengajak mereka bernyanyi dulu. Kemudian jika melihat 1-2 siswa mulai tidak tertarik, saya bisa ganti dengan kegiatan bermain yang lain, seperti bermain balok atau bermain play-doh, atau bahkan kita bermain drama di kelas. Nah, itu adalah satu kegiatan atau salah satu metode untuk membuat mereka dapat belajar sambil bermain kalau di kelas, kalau di sekolah fase fondasi. Jadi untuk konsentrasi sendiri, kita tidak bisa memaksakan anak-anak usia segini untuk berkonsentrasi penuh dalam materi pembelajaran. Tapi bagaimana kita sebagai guru harus cakap dalam memberikan mereka materi belajar sambil bermain, paling tidak mereka mampu menangkap apa yang kita sampaikan dalam permainan tersebut. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Sekarang apakah Ibu berhubungan baik dengan orang tua peserta didik maupun siswa? Ya, tentu saja kami sebagai guru di sini selalu berusaha untuk menjaga hubungan baik kepada para orang tua, bahkan para siswa. Karena dengan menjaga hubungan baik itu, maka perkembangan siswa juga menjadi lebih baik. Apakah Ibu selama mengajar di sekolah ini menemukan orang tua yang sibuk bekerja sehingga susah dihubungi? Nah, sampai saat ini untuk orang tua yang sulit dihubungi itu syukurnya belum ada ya, belum ada. Untuk di kelas saya terutama, semua orang tua sangat baik dan sangat cakap dalam menangani putra-putri mereka di rumah, serta kerjasama mereka kepada pihak sekolah itu sangat baik, sehingga materi pembelajaran baik itu dari sekolah akan dilanjutkan di rumah
pembelajaran itu akan menjadi diterima oleh anak dengan baik juga. Selama ibu mempunyai namanya pengalaman di sekolah sama mengajar, pengalaman ibu mengajar, ada nggak sih guru-guru, orang tua yang susah dihubungi? Nah, untuk orang tua yang sulit dihubungi sampai saat ini, seperti saya sampaikan tadi ya, belum ada yang sulit dihubungi karena biasanya kami di pihak sekolah itu ada kegiatan parenting setiap bulan yang kami lakukan setiap bulan sekali. Dari sana kita bisa mengkomunikasikan perkembangan siswa, perkembangan anak-anaknya setiap bulan. Tapi kami juga selalu melakukan review, kemudian memberikan laporan kegiatan harian siswa, dan setiap orang tua peserta didik diwajibkan untuk mengkomentari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kelas. Terima kasih Ibu. Apakah Ibu sudah memahami model-model pembelajaran inovatif? Nah, untuk saat ini dalam kondisi kurikulum Merdeka Belajar, materi yang kami berikan banyak ya yang inovatif, seperti misalnya tadi ada APE. Jadi kami menyiapkan APE, kami buat bersama anak-anak. APE adalah alat permainan edukatif. Jadi di sana dengan menggunakan bahan bekas seperti misalnya kardus, kertas yang sudah tidak terpakai, atau kertas-kertas yang sudah bekas di print dan sudah tidak terpakai lagi. Nah, itulah kami pergunakan untuk membuat permainan seperti misalnya permainan sederhana melipat kertas, membuat kapal terbang, pesawat terbang. Kemudian kita juga bisa membuat rumah-rumahan dari kardus, dan itu bisa meningkatkan imajinasi anak. Selanjutnya kami juga memberikan, seperti di belakang saya ada televisi. Di sini kami bisa menyimak berbagai hal untuk perkembangan mereka dan tentu saja sejalur dengan pembelajaran di kelas. Terima kasih Ibu. Apakah di kelas Ibu sudah menggunakan pelajaran atau materi yang berbasis HOTS atau kita sebut higher order thinking skills, keterampilan tingkat tinggi? Nah, untuk di sini, untuk di sekolah Taman Kanak-kanak sendiri, kami memberikan materi sesuai dengan masa fase perkembangan anak. Jadi untuk saat ini kami memberikan mereka memilih permainan sendiri, sehingga jika dibilang HOTS mungkin belum sampai tahap itu ya. Nah, sekarang saat pembelajaran di kelas, apakah Ibu sudah menggunakan teknologi dalam pembelajaran di kelas, dan bagaimana cara Ibu memanfaatkan teknologi tersebut? Iya. Nah, baiklah, untuk masalah teknologi tentu saja kami dari pihak sekolah sudah dari awal, bahkan dari COVID sendiri juga guru-guru sudah dipaksakan untuk mengenal dan menggunakan teknologi, sehingga seperti tadi saya sampaikan, televisi adalah salah satu teknologi digital, itu juga kita pergunakan. Kemudian laptop, dari laptop kita bisa menggunakan Classroom, bisa mengirimkan materi pelajaran melalui Classroom, kemudian bisa menggunakan dari WhatsApp, dan kami menggunakan berbagai aplikasi yang dapat mengembangkan pembelajaran anak, membantu mengembangkan pembelajaran anak, membantu mengembangkan imajinasi anak dengan berbagai aplikasi yang tersedia dari gadget yang kami berikan, kami unduh dan kami berikan kepada orang tua siswa. Terima kasih Ibu penjelasannya terkait kendala-kendala saat pemanfaatan teknologi. Adakah Ibu kendala-kendala saat memanfaatkan teknologi yang ada di sekolah terutamanya ya? Untuk teknologi di sekolah pasti ada ya, di mana saja pasti ada kendala. Kalau kendala ya seperti misalnya kendala listrik mati tiba-tiba, PLN, kemudian internet tiba-tiba terganggu, seperti itu. Apakah sarana dan prasarana di sekolah sudah mendukung Ibu dalam proses pemanfaatan teknologi? Sampai saat ini pihak sekolah dan yayasan juga sangat mendukung sekali. Kami diberikan wifi di sini gratis untuk melakukan kegiatan pembelajaran jika dibutuhkan. Kemudian kami juga disediakan berbagai fasilitas yang memadai untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Terima kasih. Wifi-nya apakah bisa digunakan Ibu? Tentu saja sampai saat ini syukurlah masih bisa dipergunakan. Terkecuali mungkin memang ada gangguan jaringan ya, di sanalah terjadi kendala. Terima kasih Ibu atas
waktunya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sekian wawancara yang telah saya lakukan bersama